Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali bersama Kang Eme di channel Beginilah Caranya. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kembali kita berjumpa pada bahasan statistika dan kali ini kita akan membicarakan ukuran letak. Misalnya, sebuah perusahaan mengadakan tes kemampuan bagi calon pegawai baru dengan skor-skor sebagai berikut. Mari kita ajukan beberapa pertanyaan terhadap data tersebut. Seorang calon mendapatkan 170. Di mana posisi dia di antara pesaingnya? Atau jika hanya 40 orang yang akan diterima, berapa skor terendah yang lulus? Jika penerimaan menggunakan batas nilai, bukan batas jumlah, dan ditetapkan bahwa yang lulus adalah mereka yang mendapatkan skor lebih dari 76, berapa persen orang yang akan lulus dari calon-calon tersebut? Baiklah, para sahabat, untuk menjawab persoalan tersebut, statistika menyediakan suatu metode analisis yang disebut dengan ukuran letak, yaitu besaran statistik yang dapat menunjukkan letak suatu skor dalam sekumpulan data. Ukuran letak yang biasa banyak dipergunakan adalah kuartil dan persentil. Kuartil itu ukuran letak yang membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama. Itu namanya kuartil. Mari kita lihat. Jadi data dibagi menjadi 4 bagian, maka ada titik pemisah yang disebut dengan, atau ada titik letak yang disebut dengan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Namun jika data dibagi menjadi 100 bagian, maka titik-titik pembagi itu disebut persentil. Jika kita menyebutkan bahwa data ke-40% adalah 54, maka kita sedang menyebutkan persentil. P40 sama dengan 54. Sedangkan jika kita menyebutkan bahwa skor 54 berada pada persentil ke-40, berarti kita sedang menyebutkan peringkat persentil suatu skor. Nah, selanjutnya oke lah sahabat. Terus bagaimana cara menentukan ukuran-ukuran letak tersebut? Bagaimana kita menentukan kuartil, menentukan persentil, peringkat persentil, dan lain sebagainya? Mari kita ikuti terus pembahasan selanjutnya. Seperti biasa, kita akan memanfaatkan bantuan Excel. Beginilah caranya. Misalnya, kita kembali pada contoh yang telah saya tunjukkan. Sebuah perusahaan mengadakan tes untuk penerimaan karyawan baru dengan skor-skor diperoleh sebagai berikut. Ini sebanyak 50 orang peserta. Beberapa pertanyaan sebagai contoh, bila seorang calon mendapatkan skor 70, di mana posisi dia di antara para pesaingnya? Atau jika hanya 40 orang yang akan diterima, dari 50 orang akan diterima 40 orang, berapa skor terendah yang lulus? Jika penerimaan menggunakan batas nilai, jadi bukan pakai batas jumlah, batas nilai misalkan ditetapkan bahwa yang lulus atau yang akan diterima adalah mereka yang mendapatkan skor di atas 76. Berapa persen atau berapa orang yang akan lulus dari
calon-calon tersebut. Nah, pertanyaan pertama, pertanyaan ke-1, berapa skor 70 itu berada di posisi di sebelah mana di antara para pesaingnya? Berarti kita sedang menanyakan peringkat persentil. Sedangkan pertanyaan yang kedua, jika hanya 40 orang yang akan diterima, berapa skor terendah yang lulus? Itu berarti sedang menanyakan persentil. Pertanyaan yang ketiga itu adalah peringkat persentil. Jadi ada persentil, ada peringkat persentil. Kalau persentil, kita akan mencari skor pada letak tertentu. Sedangkan peringkat persentil, kita akan menentukan skor tertentu itu di mana letaknya pada sekumpulan data. Mari kita lihat bagaimana caranya menggunakan Excel. Bila kita memiliki data primer seperti ini, menentukan persentil dan peringkat persentil ini mudah sekali. Kita tinggal memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada Excel. Jadi sangat mudah, caranya begini. Untuk mencari peringkat persentil, tinggal kita lihat pada fungsi rank persentil. Ya, ketik sama dengan, kita ketik saja persentil. Nah, sana ada persentil rank. Karena peringkat persentil, berarti yang harus kita pakai adalah persentil rank atau persen rank. Perhatikan di sana persen rank. Itulah yang kita pakai. Tinggal kita blok datanya, ketik pemisah. Lihat di sana. Di sini pada komputer saya pemisahnya adalah titik koma. Pada laptop Anda belum tentu, tinggal dilihat saja. Jadi, titik koma. Kemudian X-nya, artinya skor berapa yang sedang kita lihat letaknya. Pada pertanyaannya ada skor 70, tinggal kita ketik saja 70. Ya sudah, selesai, enter. Nah, berarti skor 70 itu terletak pada data ke 16,3%. Jangan lupa, ini dihitungnya dari bawah. 16,3% dibulatkan 16%. Berarti pada data keberapa? 16% dari 50 berarti 8. Jadi pada data sampai data ke-8 itulah posisi skor 70. Untuk pertanyaan kedua, jika hanya 40 orang yang akan diterima, berapa skor terendah yang lulus? Di sini kita akan menggunakan persentil. Maka tinggal ketik saja persentil. Di sini kita pakai yang ini, persentil. Oke? Datanya kita blok, jangan lupa pemisah. Kemudian perhatikan di sana yang diminta adalah K, artinya keberapa persen. 40, kalau 40 orang dari 50 berarti 80%. Yang akan diterima 80%. Nah, namun di sini harus kita ketik yang tidak diterimanya. Berapa? 20%. Berarti kita ketik saja 20%. Ya, mengapa 20%? Karena yang diterima adalah 40. 40 itu 80%. Dan pada persentil akan ditunjukkan persentilnya persentil bawah. Artinya yang tidak diterima. Berarti yang tidak terima adalah 10 orang. 10 orang itu berarti 20%. Oke, kita enter. Nah, berarti skor terendah yang lulus adalah skor 70. Artinya yang lulus mulai dari skor 71. Untuk pertanyaan ketiga, ini kembali adalah peringkat persentil. Di mana skor di atas 76 berarti 77.
Artinya, jika skor terendah 77, berapa persen yang lulus? Di sini ya, yang terjawab adalah yang tidak lulus. Berarti yang lulusnya adalah sisanya. Ini kembali adalah perangkat peringkat persentil atau persen rank. Kita lihat di sana ada persen rank. Seperti tadi, ya, tinggal blok datanya, ya, pemisah, titik koma, berapa X-nya, skornya, di atas 76 berarti mulai 77. Kita enter, maka kita akan melihat di sini 39%. 39% bukan yang lulus, tetapi yang tidak lulus. Berarti yang lulusnya adalah berapa? 61%. 61% berapa orang? Kalikan saja pada 50, sekitar 30 orang. Nah, begitulah para sahabat. Sekarang misalkan bagaimana kalau ada kita tambah pertanyaannya. Kita tambah pertanyaannya. Misalnya, jika data tersebut kita bagi menjadi 4 kelompok, sangat rendah, rendah, tinggi, sangat tinggi. Berapa saja batas-batasnya? Mari kita lihat. Tentukan batas-batas pengelompokan tersebut. Mari kita buat saja. Terendah di sini kita ketikkan kuartil. Perhatikan, atau saya hapus dulu ya biar nggak paham. Terendah berarti kita akan melihat, ketik saja kuartil. Kuartil kalau terendah itu adalah kuartil 0. Di sini kita lihat kuartil 0 nilai minimal. Sedangkan kuartil 1 tinggal kita ketik lagi tadi kuartil kita blok ininya, tanda pemisah kita tinggal tekan 1. Kuartil 1 71,25, kuartil 2 seperti tadi pemisah, kemudian ketik kita adalah 2. Kuartil 3 terus saja seperti begitu, yang bedanya nanti hanya 3, 2, 1 itu saja yang berbeda. Blok ini tanda pemisah, tinggal sekarang kuartil 3 berarti kita ketik 3. Nah, sekarang yang tertinggi ya, kuartil 4 atau maksimum. Maksimum kita ketik kuartil, ambil kuartil, tanda pemisah, di sana ada 4. Nah, 4 itu berarti nilai maksimum. Nah, oh ya, ini apa datanya, arraynya belum kita blok ya, ya jelas tidak akan ada. Baik, kita hapus saja, kita kembali kuartil 4 ya. Kuartil 4. Astagfirullahaladzim ya. Oke, saudara-saudara, kita ketik kuartil 4. Klik di sini. Kuartil, jangan lupa datanya kita blok ya. Kemudian pemisah 4. Nah, kuartil 4 tertingginya ada 99. Inilah cara kita membagi menjadi 4 kategori. Kalau ini 5 ya jelas kategorinya 4. Kategorinya 4. Kita lihat yang terendah. Jadi di sini kategori 4 kan. Artinya apa? Data dibagi menjadi 4, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, sangat tinggi. Artinya data yang rendah itu dari 52 sampai dengan 71. Sedangkan yang tinggi dari 72
sampai dengan 80 dan seterusnya. Demikianlah saudara-saudara, tinggal kita rajin berlatih, insya Allah para sahabat mampu melakukannya karena menggunakan Excel ini sangat mudah. Adapun jika data yang kita miliki dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, bagaimana cara menentukan ukuran letak ini? Tunggu video berikutnya dan tetaplah bersama channel Beginilah Caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.